Kita udah masuk pada minggu terakhir dari bulan Juli, yaitu bulan anak yang memang kita rayakan bersama-sama di seluruh GSJ di Indonesia. Dan ini adalah minggu yang terakhir dan saya mengambil bagian khusus di dalam minggu ini untuk wrap up atau menyimpulkan apa yang kita semua udah pelajari dari minggu yang pertama bulan ini sampai dengan minggu yang keempat minggu lalu. Dan saya percaya sudah diberkati olehnya, dan ini yang menjadi doa kami bahwa kita pada akhirnya akan siap untuk membangun generasi yang baru. Dan itulah yang menjadi tema kita pada hari ini. Generasi yang baru. Saudara, generasi yang seperti apa yang mau kita bangun dalam gereja ini, dan ini menjadi satu visi kita bersama-sama. Dan bukan cuma sekedar menjadi visi gereja, tetapi seharusnya ini menjadi satu visi kita sebagai individu satu dengan yang lain di dalam masyarakat, di rumah kita, di keluarga kita, di mana aja kita berada, menjadi satu visi kita untuk membangun generasi yang baru. Generasi apa? Nah, ini yang mau kita coba lihat bersama-sama. Saudara siap? Yes? By the way, anak-anak tadi itu luar biasa. Ntar di umum yang ketiga saya mau ajak yang juara cerita tadi untuk cerita nanti di umum yang ketiga. Dan kalau saudara tertarik, saudara boleh lihat. Saya udah dengar mereka cerita cuma 5 menit loh, saudara. Cuma 5 menit. Tetapi intinya sangat luar biasa. Dan saya pikir mereka akan jadi calon pengkhotbah tahun-tahun yang akan datang. Dan akan semakin banyak pengkhotbah yang muda yang akan berdiri di sini dan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan nanti di umum yang keempat juga sama. Nah, sepanjang minggu ini saya ingin membahas mengenai membangun generasi baru dan ini menjadi visi kita bersama. Dan saya memulai dengan satu kalimat ini. Saudara siap? Setiap keluarga Kristen hanyalah sejauh satu generasi dari kepunahan rohani. Setiap keluarga Kristen hanyalah sejauh satu generasi dari kepunahan rohani. Memiliki pengertian begini yang mengatakan scholar Kristen yang mengatakan begini, bahwa di dalam Tuhan itu nggak ada cucu, tapi di dalam Tuhan yang ada cuma anak. Makanya kalau papa saya menjadikan Bapa di sorga sebagai Allahnya, sebagai juru selamatnya, sebagai Tuhannya dalam nama Yesus Kristus. Kalau papa saya menyebut Tuhan itu bapaknya, nggak otomatis bahwa saya anaknya papa saya nyebut bapaknya papa saya engkong. Enggak, saudara. Nggak otomatis. Karena saya harus punya pengalaman pribadi, pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan. Jadi hanya karena papa saya orang Kristen, nggak otomatis saya jadi orang Kristen juga. Well, ada banyak yang seperti itu memang sekarang, tetapi lebih dalam lagi hanya karena seseorang dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dia adalah seorang yang rajin ke gereja, beribadah sama Tuhan dan wah rohaninya bagus banget. Hanya karena seorang seperti ini enggak otomatis anaknya juga jadi seperti dia. Kenapa gitu saudara? Karena memang pengalaman pribadi seseorang bersama dengan Tuhan, perjumpaan pribadi seorang dengan Tuhan itu tidak karena dilahirkan dan punya DNA yang sama. Enggak saudara, enggak. Masing-masing punya jalannya sendiri untuk ketemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu sangat penting kita yang menjadi orang tua ngerti gimana caranya supaya iman yang kita punya juga akan dimiliki oleh anak kita. Bukan cuma sekedar oleh anak kita, tetapi oleh cucu kita. Bukan sekedar oleh cucu kita, tapi oleh anaknya cucu kita. Itu diturunkan terus-menerus secara sengaja. Bukannya otomatis kalau saya ajak anak saya ke gereja jadi anak saya cinta Tuhan. Belum tentu. Ada banyak orang tua yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, kayaknya berhasil banget pelayanan ini itu dan lain sebagainya. Tapi anak-anaknya nggak tahu ada di mana. Jadi pada pagi hari ini, nah ini kesempatan yang baik. Saya mengucap syukur kemarin kami menemukan sebuah statistik yang cukup akurat terhadap komposisi di dalam gereja kita. Jadi ternyata saudara, orang yang lahir sebelum tahun 64 itu cuma 2% di gereja ini. 20% di gereja ini. Cuma 20%. Sedangkan yang usianya seusia saya nih yang lahir di atas tahun 65 terus ke sana sampai tahun berapa tuh? Sampai tahun berapa kan? 84 sampai tahun 84 itu ada 32%. Dan lebih banyak lagi adalah yang generasi di atas tahun 85 lahirnya terus sampai tahun 2000 kira-kira. 99, 98 kira-kira sampai di situ ada 36%-an, 38% kira-kira. Jadi cukup besar saudara. Dan sisanya ya anak-anak yang tadi kita lihat. Dan itu cukup banyak juga anak-anak kita sekarang mungkin kalau sekolah minggu digabungkan mungkin ada sekitar 900-an orang. Atau mungkin bisa sampai 1000 anak-anak kalau kumpul semuanya gitu saudara. Nah artinya apa? Artinya ini generasi yang ada sekarang ini adalah generasi yang seusia yang punya anak ini lagi SD, SMP, SMA kira-kira.
Kira-kira. Dan saya mau menyampaikan ini buat kita semua karena sangat relevan. Bukan berarti saudara yang belum punya anak, ini gak relevan buat saya. No. Saudara satu saat yang belum menikah, saudara punya anak, ini relevan buat saudara. Tetapi juga kalau di antara saudara mungkin sudah menikah tapi belum dipercayakan anak, jangan takut. Kalau Tuhan belum percayakan anak pada saudara sekarang, Tuhan punya waktunya. Abraham umur 100 tahun punya anak. Saudara ketawa kan? Maksud saya begini, memang mungkin kita gak hidup sampai 100 tahun. Tetapi saudara bisa jadi orang tua rohani buat banyak orang. Dan kita tetap jadi orang tua. Nah cuman pertanyaannya adalah begini. Apakah saya sebagai orang tua bisa mengerti tanggung jawab saya sebagai orang tua? Itu seperti apa? Karena sekali lagi. Nggak ada seorang anak yang dilahirkan begitu lahir langsung cinta Tuhan. Nggak ada. Semua harus diajarkan. Karena itu pengalaman yang diturunkan, yang diajarkan. Bukan secara darah, DNA-nya. Nah saya mau saudara melihat ini kebenaran. Bahwa kita cuma punya rentang waktu sangat singkat untuk mendidik anak-anak kita. Dan ini kebenarannya, Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Saya mau saudara buka bersama dengan saya, saudara catat. Ada banyak ayat-ayat nanti yang saudara perlu catat dan kita renungkan sama-sama nanti di rumah kembali. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan 4. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Saya percaya termasuk anak perempuan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Nah saudara, ada dua kebenaran yang saya mau saudara tangkap ini baik-baik. Sungguh-sungguh saudara tangkap ini karena ini buat saudara dan buat saya secara khusus. Buat kita orang tua. Kita cuma punya waktu yang sangat terbatas untuk ngedidik anak kita. Tetapi yang kedua juga, di tengah-tengah keterbatasan itu, apa yang kita lakukan kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kenapa? Nah ini saya mau sambungan dengan Matius pasal yang ke-25, nanti saudara baca di sana. Bahwa Yesus menceritakan sebuah perumpamaan, ada orang kaya yang hendak bepergian keluar kota. Lalu dalam kekayaannya dia bingung mau diapain, lalu dia putuskan untuk saya mau percayakan aja kepada hamba-hamba saya. Jadi ada 3 hambanya, yang pertama dikasih, nih buat kamu 1 talenta kekayaannya. Yang kedua ini kamu 2 talenta, yang ketiga ini buat kamu 5 talenta. Nah ada rentang waktu saudara. Nah pada saat rentang waktu udah selesai tuannya pulang, yang tuannya minta adalah bukan yang 5, bukan yang 2, bukan yang 1, tapi pertanggungjawabannya. Bukan masalah jumlah, tapi pertanggungjawabannya. Nah let's see. Saya gak mau saudara berpikir bahwa kalau gitu saya mesti punya 5 ya. Kalau saya punya anak 5, saya mesti balikin sama Tuhan 10. Artinya saudara mesti berlipat kali ganda dengan anak saudara. Bukan. Ini bukan masalah berapa banyak anak yang saudara punya, tapi seberapa bertanggung jawabnya kita terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kalau Tuhan bilang begini, mana yang saya percayakan sama kamu? Nah yang 5, yang dapat 5, hamba yang dapat 5 datang sama tuannya dan bilang, Tuhan selama Tuhan pergi saya betul-betul menggarap ini yang 5, saya betul-betul rawat yang 5, saya perhatikan yang 5. Dan saya usahakan sehingga yang 5 ini berkembang menjadi 10. Ini Tuhan saya kembalikan. Wah Tuhannya senang. Mari masuk dalam tempat perhentian Tuhanmu, kamu bahagia bersama dengan Tuhanmu. Dan yang kedua dipanggil, gimana bro? Apa yang kamu dapatkan dari 2 itu tadi? Wah Tuhan waktu engkau pergi saya mulai mengerjakannya dan saya rawat yang 2. Saya didik yang 2 ini, kira-kira gitu kalau dalam konteks anak-anak. Dan saya jadikan mereka ini luar biasa. Yang tadinya cuma 2 sekarang menjadi 4. Nih saya kembaliin sama Tuhan. Yang 1 datang yang terakhir, wah senang. Yang 2 masuk. Yang 1 sini kamu datang, gimana kamu? Tuannya mengharapkan. Yang 1 juga bertanggung jawab, tapi yang 1 bilang sambil mengeluh, Tuhan mah gak adil. Saya cuma dikasih 1. Jadi waktu Tuhan kasih saya 1, lihat yang teman dapat 5 sama 2, udahlah saya simpan aja di tanah. Nggak jadi apa-apa, terbengkalai apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Sudah perhatikan, kalau anak-anak adalah milik pusakanya Tuhan, artinya itu sangat berharga buat Tuhan. Dan kalau anak-anak sangat berharga buat Tuhan, lalu Tuhan percayakan anak-anak ini lahir dalam keluarga kita. Tuhan mengharapkan waktu dia datang nanti. Jadi seperti apa anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah kita akan rawat baik-baik? Apakah kita akan didik baik-baik? Apakah kita akan kembangkan hidupnya? Sehingga memang betul waktu mungkin dia lahir dalam keluarga kita, dia gak bisa apa-apa. Dia cuma begitu-begitu aja, ya cuma bisa nangis. Kalau udah nangis tidur. Cuma gitu doang, nangis tidur. Bagaimana dalam rentang waktu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mendidik mereka,
Itu sangat menentukan apakah nanti mereka setelah besar masih tetap nangis tidur. Apa jadi anak yang berkembang dan anak yang bisa menjadi berkat buat orang banyak, membangun kehidupan orang banyak, berguna dalam masyarakat, jadi orang yang smart, pintar, diberkati oleh Tuhan, jadi berkat buat yang lain. Seperti apa? Apakah anaknya jadi tetap begitu aja? Tadi pagi saya sampaikan ada begitu banyak orang tua yang menyimpan anaknya dalam tanah. Ini kalau saya ambil pengertian Matius pasal 25 yang perumpamaan Yesus. Kalau anaknya nggak diapa-apain, nggak dididik, ya udah diantepin begitu aja. Yang nggak pernah didoain, nggak pernah diajar nilai-nilai, nggak pernah diajakin ke sekolah minggu, nggak pernah diajakin dalam life kids, life youth, dan lain sebagainya. Nggak pernah diajar berdoa, nggak pernah diajar nilai-nilai yang baik, nggak pernah disuruh belajar firman Tuhan dan lain sebagainya. Nggak pernah pokoknya diajar hal seperti itu. Cuma sekedar lu mesti kaya, lu mesti punya banyak duit, lu mesti berhasil. Biar gua nanti orang tua bisa numpang sama lu, kira-kira gitu. Jadi kalau kita cuma sekedar nggak ngajarin mereka, kita nggak ngajarin mereka saudara. Pada akhirnya ada begitu banyak orang tua yang, saya pakai istilah ini, yang dari kecil anaknya udah tanda kutip ya, bikin dia susah. Ya dong saudara, yang punya anak ngerasain. Tapi ini kesusahan yang membahagiakan. Aduh lagi. Baru mah diganti popoknya. Aduh susah lagi. Bangun mesti subuh-subuh, mesti ngasih nenen, mesti nyusuin. Papahnya pagi-pagi bikin susu sambil merem udah biasa gitu. Kasih minum anaknya. Aduh kayaknya capek banget terus dirawat. Sampai sekolah, mesti kuliahin nanti dan lain sebagainya. Dan sampai terus. Saudara bayangin, dari kecil dia udah membuat tanda kutip. Kitanya lelah. Dan begitu dia dilepaskan, begitu dia keluar dari rumah, dia bikin tambah susah. Nyusahin orang tua, berapa banyak kita dengar kalimat ini. Gua tahu begitu tadi kecil udah digedein, udah gede gua kecilin lagi nanti. Kenapa dia dilahirkan? Tahu begini, nggak usah lahir lu dari dulu. Bukan cuma nyusahin keluarga, nyusahin masyarakat pula. Masuk keluar penjara, masuk keluar rehabilitasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu tadi Tuhan kalau datang sudah dia tanya sekarang. Anak yang gue percayain anak yang saya percaya sama kamu tuh dijadiin apa sekarang? Kita bertanggung jawab sebagai orang tua. Karena mereka harta yang Tuhan punya dipercayakan kepada kita. Itu yang pertama saudara. Makanya tambah Mazmur tadi bilang mereka adalah milik pusakanya Tuhan. Tapi bagian yang keduanya kalau saudara lihat seperti anak panah di tangan pahlawan. Siap untuk dilepaskan. Nah saudara perhatikan ya. Pastor Daniel Safat, saya yakin saudara dengar yang hadir pada saat itu dia juga bawa panah kalau saya nggak salah. Anak panah di tangan pahlawan. Saudara perhatikan kalau suka sering mana. Ditarik kan. Set. Udah lepas belum? Belum. Ini yang maksud saya. Bayangkan ini saudara. Waktu ditarik ini sebenarnya ada rentang waktu nih. Pada saat ini sangat menentukan kemana dia akan pergi. Bayangkan kalau pahlawannya salah, cuma asal jepret. Nggak tahu tuh anak panah jatuhnya kemana. Justru pada saat-saat usia 0 sampai 18 tahun biasanya kalau di Indonesia. 0 sampai 21 tahun mungkin sampai dia kuliah, masih ada di rumah. Itu sebetulnya saat dimana orang tua sedang narik sebuah busur untuk melepaskan sebuah anak panah. Dan sampai di mana tuh anak panah akan melesat tergantung dari waktu dan dari tarikan seorang pahlawan. Dan kalau tarikannya salah diarahkan, dia akan salah selamanya. Jadi begitu penting waktu yang Tuhan sediakan buat kita dengan anak yang dipercayakan untuk kita besarkan dalam waktu tersebut sangat penting. Apa yang harus kita ajarkan sama mereka? Apa yang harus kita turunkan nilai-nilai kepada mereka? Karena kalau udah lepas, sudah gak bisa tarik balik. Berapa banyak orang nyesel banget sebagai orang tua. Kenapa anak saya jadi begini? Nangis-nangis datang ke gereja, tolong konselingin anak saya. Karena dia udah gak bisa konselingin anaknya. Apalagi pendeta. Orang tuanya juga gak bisa. Tapi maksud saya begini, selalu ada harapan dan gak pernah terlambat. Jangan takut kalau ada di antara saudara mungkin sekarang anaknya sudah terlepas dari busur saudara. Dan mereka udah gak bisa dikembaliin dan mereka gak tahu jatuh di mana. Berdoalah,
Tuhan akan pakai orang-orang tertentu yang bisa dia mengerti, yang bisa dia percayai untuk bawa dia datang kembali kepada Tuhan, dan di tangan pahlawan yang baru ini dia akan diarahkan. Dan saya mengucap syukur buat guru-guru Life Kit yang ada sekarang yang sedang mengajar. Mereka seperti guru-guru pahlawan-pahlawan baru yang mungkin saja saudara. Boleh beri tepuk tangan buat mereka? Saya nggak tahu. Mungkin saja ada anak-anak yang terbengkalai, ada anak-anak yang gak terlayani di rumahnya karena orang tuanya terlalu sibuk dan lain sebagainya. Dan mungkin mereka juga udah menjadi anak-anak yang hopeless seolah-olah. Tapi karena ada guru-guru Life Kit yang ngajar mereka, mereka seperti jatuh di tanah sama orang tuanya karena akibat orang tuanya. Lalu ada pahlawan baru along the way nemuin anak ini, diangkat dan mulai diarahkan ke tempat yang baru. Saya mengucap syukur buat pelayanan guru-guru Life Kit dan kita harus kasih apresiasi buat mereka. Tapi yang kedua, tahan dulu tepuk tangan saudara supaya tepuk tangannya seru. Yang kedua, kita punya Life Youth. Sekarang mereka ada di TH nih. Lagi komunitas. Dan ada begitu banyak orang sekarang, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, anak muda juga yang cinta Tuhan untuk bisa membimbing adik-adiknya. Dan mereka lah orang tua rohani sebetulnya yang baru. Dan saya melihat ada begitu banyak anak broken home karena keluarganya cerai. Papa mamanya cerai. Tapi begitu mereka masuk di dalam life group, ada kakak-kakak rohani mereka yang tolong mereka, yang rangkul mereka, yang doain mereka. Seperti anak panah yang udah dilepasin kemana-mana lalu ditemukan oleh guru-guru Life Kit atau Life Youth ini. Dan mulai diarahkan kembali. Oleh sebab itu kita mengucap syukur buat pelayanan yang dilakukan oleh Life Kit dan Life Youth. Dan kita kasih tepuk tangan buat mereka yang paling meriah. Karena itu yang mereka sedang lakukan sekarang saudara. Dan itu yang akan kita lakukan terus di dalam gereja kita. Karena ada begitu banyak orang tua di dunia sana yang gak ngerti kemana harus mengarahkan anak mereka dengan busurnya. Dan asal jepret aja, asal lepasin aja. Yang penting anakku jadi orang kaya, yang penting anakku jadi orang tenar, yang penting anakku jadi terkenal, yang penting anakku Instagramnya follownya 1 juta. Yang penting jadi terkenal dan lain, tapi nggak pernah diajarin, nggak pernah duduk sama-sama, diarahkan dengan sengaja, didoakan, dikasih nilai-nilai yang penting, duduk makan barengan. Dan saya mau saudara perhatikan ini, apa yang harus kita lakukan sementara kita sedang menarik busur kita untuk mengarahkan mereka? Apa isinya dalam waktu-waktu seperti itu? Ulangan pasal yang ke-6, saya mau saudara baca ini sama-sama dengan saya. Wah, saya udah mulai panas nih. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya mau saudara baca ini bersama dengan saya. Dan saudara catat, saudara nanti baca lagi di rumah, tapi saya mau bacakan ini buat saudara. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Bukan perintah Musa, perintah Tuhan. Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu. Perhatikan, engkau, saya, saudara, dan anak kita, dan cucu kita, dan anak cucu kita. 4 generasi saudara. Takut akan Tuhan Allahmu. Garis bawahi itu, karena itu yang akan saya bahas. Takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada ketetapannya dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Ayat yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel, lakukan itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu. Kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang keempat ini yang penting saudara. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, bukan duit. Tuhan itu Allah kita, bukan karir. God is above all. Mesti ada di atas karir kita, mesti ada di atas pekerjaan kita, mesti ada di atas keluarga kita, mesti ada di atas pelayanan kita bahkan. Because Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Dan yang kedua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasih kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya. Takut akan Tuhan, kudu diajarin. Enggak otomatis. Melakukan firman Tuhan, kudu diajarin. Enggak otomatis. Tapi ngajarnya enggak cuma sekedar sekali-sekali. Ngajarnya, baca sama-sama 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nanti anak-anakmu pun akan ikutin pola yang sama, ajarin berulang-ulang pada anak mereka, cucu kita. Nanti cucu kita pun akan ngajarin berulang-ulang kepada anaknya, anak-anak cucu kita.
Dan terus menerus itu akan terus berlangsung. Sehingga seumur hidupmu engkau akan melihat kebaikan. Bicarakan apabila engkau duduk di rumah. Pertanyaan saya, kapan terakhir sudah duduk di rumah sama istri dan anak-anak? Kemarin malam, puji Tuhan. Kapan ibu-ibu duduk sama suaminya dan anak-anak? Enggak cuma sekedar duduk main handphone masing-masing, belakang-belakang. Tetapi duduk dan mengajarkan berulang-ulang firman Tuhan. Membicarakannya. Ini saya sama Epi kami lagi masuk kepada musim yang baru. Karena anak-anak kami mulai remaja. Mulai kudu diajarin seks. Seks, kalau ngomong seks. Aduh kayaknya. Nanti kita ada sesi sendiri buat ini saudara ya. Saudara yang tertarik, saudara harus ikut kelas ini. Oh gak ada yang tertarik, gak apa-apa. It doesn't matter, ayatnya ditampilin aja. Tapi mesti dibicarakan, seks kadang-kadang gak dibicarakan di rumah. Dan saya menyadari betul bahwa anak-anak mengerti seksnya seringkali bukan dari rumah. Termasuk saya. Nggak ngerti dari rumah, ngerti dari film. Film Korea, tuh pacarannya begini indah banget, gini akhirnya sampai hubungan seks. Tapi nggak diajarin hubungan seks, bukan hubungan seks, hubungan yang baik sampai nanti mereka bisa menikmati seks di pernikahan mereka. Saya nggak punya waktu buat ini tentu aja karena nggak dalam catatan saya, tapi dibicarakan nggak hal itu di rumah? Dibicarakan nggak tentang bagaimana kita mesti nabung loh? Dibicarakan nggak mengenai keuangan gitu, bahwa saya ngomong banyak belakangan ini dalam beberapa minggu terakhir ini mengenai seks dan mengenai keuangan sama kami di rumah sama anak-anak. Tapi itu dibicarakan apa enggak? Kalau saudara cuma berpikir, udah nanti juga ngerti sendiri. Saudara, mereka nggak akan pernah menerima iman yang saudara punya hari ini. Atau kemungkinan besar juga kitamnya yang nggak punya iman itu. Sehingga kita nggak bisa ngajarin sama anak-anak kita. Nah kita harus punya ini saudara, membicarakannya bila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Saudara, kalau saudara lagi ada dalam jalan-jalan, liburan bersama dengan keluarga, pembicaraan apa isinya di dalamnya gitu saudara. Bukan cuma sekedar indahnya, bukan cuma sekedar enaknya, makanannya ini ajib banget dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita ajarkan kepada mereka, apa yang bisa kita bicarakan sama mereka sehingga mereka terbuka. Wow, rupanya hidup ini seperti ini ya. Saya baru ngerti Pak, terima kasih. Mah, terima kasih saya ngerti ini. Thank you, karena itu yang akan menjadi pesan yang mereka akan bawa sampai mereka waktu dilepaskan mereka jalan sendirian. Ada banyak orang yang ngeri, aduh gimana ya kalau anak saya sampai sekolah di luar gitu ya, aduh gimana ya nanti pergaulannya seperti apa ya. Kalau mereka udah punya prinsipnya, saudara jangan takut. Firman yang akan menjaga langkah mereka. Firman yang akan menolong mereka. Firman yang gak akan pernah lepas dari pikiran mereka karena itu prinsip yang mereka pegang dalam kehidupan mereka. Kita orang tua aman. Tapi mesti diajarin dulu dengan sengaja ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkan tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat yang ke-9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ingat ini baik-baik. This is the job. Inilah kerjaan kita orang tua. Enggak cuma sekedar ngasih mereka uang. Enggak cuma sekedar cukup sekolahin mereka, sekolah yang bagus. Di Tunas Harapan contohnya. Saudara enggak perlu, maksud saya gini, ya betul saudara perlu nyekolahin mereka tempat yang bagus seperti Tunas Harapan contohnya. Saudara bisa bawa mereka ke sekolah yang luar biasa, yang hebat, yang canggih banget di Bogor sekarang. Tunas Harapan contohnya. Jadi saudara bawa aja mereka ke sana, sekolahin aja mereka di sana. Dan saudara lihat bahwa nggak cukup. Perhatikan, kami menyadari di Tunas Harapan nggak cukup anak-anak cuma di sekolahin di sana. Kalau orang tuanya nggak ngajar di rumah. Nggak cukup, saudara nggak cukup. Biarin namanya sekolah Kristen dikasih devotion setiap hari dan lain sebagainya. Tapi kalau anaknya di rumah nggak ngelihat contoh, nggak ngelihat teladan, nggak ngelihat orang tuanya ngomong apa. Mereka lebih banyak bergaul dengan teman-teman mereka yang mungkin salah. Saya nggak bilang bahwa devotion di Tunas Harapan itu nggak benar. Bagus banget dan cuma satu-satunya di sekolah di Bogor yang punya devotion pagi hari Tunas Harapan. Saya nggak sebut sekolah yang lain karena sekolah yang lain punya keunggulannya sendiri, tapi Tunas Harapan punya sekolah yang luar biasa. Dan sekolah lain juga punya keunggulannya, tapi Tunas Harapan biasanya di atas segala-galanya. Lebih tinggi dari yang lain. Nah, saudara, jadi
Kita mesti ngajarin itu tadi, mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya. Dan kalau saya pakai tadi kata singkat yang dari Ulangan itu adalah takut akan Tuhan tag-nya. Takut akan Tuhan. Nah, saya mau ajak saudara berpikir ini. Takut akan Tuhan sebenarnya nggak ada dalam konsep kitab Kejadian pasal yang pertama, hidup Adam dan Hawa. Nggak ada konsep takut akan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan muncul setelah ada ketakutan yang salah yang terjadi di taman itu. Kejadian 1, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Di situ dibilang, tapi Tuhan Allah seperti biasa datang ke taman itu. Mereka biasanya nggak takut kok. Mereka biasanya adem-adem aja, mereka biasanya anteng-anteng aja. Ketemu sama Tuhan, mereka senang-senang aja. Tapi pada hari itu anehnya setelah melanggar Tuhan, setelah keluar dari kemauan kehendaknya Tuhan, keluar dari perintah Tuhan. Dengan kata lain, berontak terhadap Tuhan, gak mau dengar Tuhan, gak mengasihi Tuhan lagi. Dengan kata lain, waktu Tuhan turun pada hari yang sama seperti biasanya. Dan bertanya, di manakah engkau? Lalu manusia mulai menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku jadi takut. Kok sebelumnya gak takut? Makanya Tuhan juga, itu banyak versi firman Tuhan yang sudah dengar. Kenapa kok kemarin-kemarin kamu gak ngomong takut? Kok sekarang takut? Berarti datang sebuah ketakutan yang pada akhirnya menghinggapi kehidupan manusia for the rest of their lives. Untuk seterusnya takut itu ngikutin terus, saudara. Makanya Tuhan mesti menjawab, kalau kamu takut kepada yang salah, itu memang salah. Kamu mesti takut sama yang benar, takut sama Tuhan. Satu-satunya ketakutan yang membuat kita damai sejahtera, takut dalam Tuhan. Takut kepada Tuhanlah satu-satunya yang membuat hidup kita senang. Yang membuat hidup kita aman. Cuman satu-satunya dan gak ada yang lain. Jadi pada awalnya gak ada itu, saudara. Gak ada yang namanya takut akan Tuhan. Karena pada prinsip cinta sama Tuhan. Tapi rupanya karena ada ketakutan seperti itu, Tuhan harus mengimbangi. Jangan kamu takut sama itu. Kamu harus takutnya sama Tuhan. Dan makanya ayat itu terus turun menurun. Takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan, takutlah. Apa sebenarnya isi dari takutlah akan Tuhan? 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Yohanes menjawab ini, saudara. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita ngerti ada takut yang sehat. Kita ngerti kalau anak kecil gak punya rasa takut, api dipegang sama dia. Betul gak, saudara? Perlu gak rasa takut? Perlu. Cuma takut untuk kebaikan sebenarnya gak usah pakai nama takut kalau kita punya hikmat. Kenapa anak pegang api? Nggak takut, karena belum ngerti. Tapi kalau udah ngerti pegang api dan nggak takut, namanya bodoh. Sudah ngerti maksud saya? Tapi kalau kita udah ngerti, kita nggak akan pegang api. Satu kali, biasa, saya ngomong hal yang biasa, di gang Aut masuk ke kanan. Ada stiker GSJ Bethlehem. Enggak, masuk ke kanan. Terus ada yang bilang dari tengah-tengah situ, ada polisi di warung doyong, ada polisi di warung doyong. Oh polisi, berhenti, parkir, balik lagi ke atas. Ada sih orang yang ngotot, gue gak takut, ayo siapa polisi, kenapa? Ya dia jenderalnya, dia gak perlu takut. Cuma maksud saya adalah begini, saudara, kita takut karena kita salah. Dan kemungkinan besar kita takut karena kita gak ngerti. Berapa banyak orang yang takut waktu harus pindah ke daerah lain atau ke kota lain. Aduh takut ya gimana nanti di sana ya. Takut gak? Kita ada perasaan itu, khawatir, takut. Kayaknya gimana ya nanti ya. Kenapa? Karena kita belum ngerti. Tapi begitu kita ngerti, oh tenang aja. Di sana udah ada ini, di sana udah ada ini, di sana begini-begini. Ya udah lebih tenang karena kita udah tahu. Jadi yang membuat orang takut yang pertama adalah karena kesalahan. Yang kedua karena ignorance, ketidakpedulian. Atau mungkin juga karena ketidakmengertian. Kurang hikmat, kurang pengetahuan. Jadi membuat orang jadi takut. Nggak ngerti soalnya. Ketidakmengertian membuat orang jadi takut. Tetapi dibilang kasih menutupi segala sesuatu. Kasih bukan menutupi segala sesuatu. Iya betul, kasih menutupi segala sesuatu. Tapi kasih di dalam Tuhan menghilangkan segala ketakutan. Takut akan Tuhan menghilangkan segala ketakutan. Untuk menghilangkan takut saudara harus belajar untuk takut akan Tuhan. Nah yang jadi masalah sekali lagi sekarang adalah banyak orang tua di masa-masa waktu narik busurnya, banyak orang tua ngajarin anaknya bukan takut akan Tuhan, tapi takut yang salah. Lu gak mau makan ya,
gue panggilin polisi lu. Jadi polisi yang gak tahu apa-apa jadi disalahin. Makan lu, ada polisi lu, ada polisi lu. Jadi setiap kali ini anak sampai gede ngeliat polisi, kencing di celana, polisi. Karena takut saudara. Jadi ketakutan yang salah ditanamkan di dalam diri anaknya. Yang sebenarnya gak perlu. Tapi orang tua terus menerus ngajarinnya kayak begitu. Mamahnya udah bohwat sama anaknya. Udah gak ngerti gue mesti gimana. Gue udah pukulin, gue udah ini segala macam. Ntar liatin, bilangin papa. Papanya gak tahu apa-apa lagi di kantor. Tapi ini anak begitu papanya pulang ngegeter langsung pada papanya lagi ketawa-ketawa. Jadi ada ketakutan yang salah terhadap yang salah. Sudah ngerti gak maksud saya? Saya sama Epi kami janji dari sejak awal kami tahu kami punya anak gak akan pernah nakutin anak-anak dengan setan. Karena setan gak perlu ditakutin. Tapi kenapa banyak orang takut setan? Dari kecil udah bilang, ada genderuwo. Ada setan. Jangan ke situ, gelap, ada setan. Takut. Padahal apa? Mamahnya yang males narik anaknya. Karena itu anak kalau mulai bisa jalan, itu jalan kemana-mana kan sudah. Betul apa enggak? Aduh mamanya udah capek, ada setan. Anaknya takut, anaknya datang. Sampai gede, begitu ada setan yang harusnya dia usir, dia lari ketakutan. Kenapa takut ini ada? Karena kebanyakan dari kecil diajarinnya begitu saudara. Nah yang lebih dalam lagi adalah begini. Orang tuanya hidup dalam ketakutan. Ketakutan orang tua mendrive hidupnya untuk ngedidik anak pakai senjata nakut-nakutin. Dan itu yang menyebabkan banyak orang hidup dalam ketakutan, saudara. Dulu saya lagi kecil, saya sering dengar banget. Ada saudara saya, itu badung banget saudara. Saudara bayangin itu pasir, dimainin pasir. Wah belepotan mukanya pakai pasir. Dia siram minyak tanah, dia aduk-aduk, dia makan. Badung minta ampun. Sampai papahnya bilang begini, lu mah ya nggak ada masa depan buat lu. Jadi tukang beca lu. Karena papanya udah nggak ngerti mau ngapain lagi saudara. Mamanya udah nggak ngerti mau ngapain lagi. Dan sampai hari ini anaknya nggak beres, nggak tahu tuh anaknya gimana sekarang. Karena memang dari kecil udah ditakut-takutin, lu bakalan jadi tukang beca dan anaknya ya udah. Gue juga udah gak punya masa depan, gue udah gak punya. Jadi ada perkataan kita yang sebenarnya nggak tepat sudah, sehingga akibatnya gini, kalau orang tua hidup dalam ketakutan dan mengajarkan anak-anak mereka dengan nilai-nilai yang mereka punya sebagai nilai ketakutan di dalamnya, maka kehidupannya akan menjadi ini, fear driven life. Bukan purpose driven life, fear driven life. Kehidupan yang didorong oleh rasa takut. Saya nggak sempat bahas semuanya, tapi saya mau bacain buat saudara. Berapa banyak, bayangkan nih orang-orang yang hidup dan membuat keputusan dalam hidupnya, mencapai cita-citanya dengan emosi takut. Saudara bayangin orang tua yang takut kehilangan muka. Bagaimana dia ngajar anak? Takut kehilangan muka, takut malu. Sebenarnya bukan mau didik anak, tapi karena dia takut malu. Satu kali, saya lupa di mana tapi pernah ada makan di restoran, ngelihat satu keluarga duduk, anaknya masih kecil, bangor memang anaknya kelihatannya sih, itu sendok ketok di meja gitu, mau jadi drummer belum jadi kayaknya, di mana nih ketok mama bilang, saya diam berisik, anak tetap aja gitu, dikasih makanan supaya nggak diketok-ketok, udah makan, wah, tapi sendoknya lama-lama dibuang, jengkel kali. Nasi mulai kremes, pakai kuah. Wah, mulai potan di mana-mana. Mamahnya makin tinggi nadanya. Udah gitu, semua keluar sudah. Nah udah, dan itu nggak cukup sampai di situ. Piringnya jatohin. Buak, itu kuah kemana-mana, nasi kemana-mana. Itu mamahnya mulai naik darah. Setan lu ya, malu-maluin gua. Dengar saya. Dasar anak nakal, setan lu ya malu-maluin gua. Pletok, dijenggut sudah. Wah, anaknya nangis. Di depan orang banyak. Pertanyaan saya gini, itu orang tua cinta anaknya apa cinta dirinya sendiri? Kenapa? Malu-maluin gua. Mamahnya gak mau dia malu. Tapi dia gak bisa didik anaknya.
nggak tahu caranya gimana. Berapa banyak orang yang takut sebetulnya di dalam dirinya, hidup di dalam masyarakat, dikendalikan oleh rasa takutnya. Gue takut posisi gue diambil sama dia nih. Wah, ntar jabatan gue diambil sama dia nih. Ntar kursi gue diambil sama dia nih. Jangan sampai kelamaan dia duduk di kursi itu. Kita mesti ambil kursinya. Dia mah keturunan PKI. Saudara yang ngerti maksud saya kok ketawa? Kita mesti kawal dia. Jangan sampai dia melakukan kesalahan-kesalahan. Karena ada ketakutan yang salah, saudara. Orang membuat keputusan yang sangat penting, didrive oleh ketakutan di dalam dirinya, keputusannya jadi bahaya loh, saudara. Karena ada ketakutan itu. Belum berdamai dengan dirinya, belum berdamai dengan Tuhan. Karena memang gak ada takut sama Tuhan. Karena takut sama hal yang lain. Saya bacain lagi yang lain, saudara. Saudara coba saudara reka-reka aja kejadiannya. Takut kehilangan wibawa. Takut posisinya diambil orang. Takut gak dapat bonus di perusahaan. Takut jabatannya direbut. Takut harga dirinya jatuh. Takut kekuasaannya diambil. Takut harta yang jadi pegangan hidupnya hilang. Takut gak dianggap orang. Takut disepelekan. Takut disaingi. Takut direndahkan. Takut diremehkan. Takut tidak dicintai. Takut gak dipromosi. Takut dihianati. Takut dikalahkan sama orang lain. Takut ketahuan salah, takut kelaparan, takut kekurangan, takut gak dapet. Takut kehilangan, takut kelihatan jelek, takut gemuk, dan lain-lain. Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri manusia masyarakat kita sekarang termasuk di gereja. Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan itu dan ketakutan inilah yang mendrive hidupnya dan membuat keputusan. Dan pada akhirnya apa? Persaingan ada di situ, sikut kiri kanan ada di situ, ngejegal orang ada di situ, nembak orang ada di situ, jatuhin orang ada di situ, iri hati ada di situ, kemarahan ada di situ. Semua yang buruk terjadi karena hanya semata-mata kehidupannya didrive oleh ketakutan dan itu yang dia sebarkan kemana-mana. Dan ini menjadi masalah. Dan kalau kita nggak bisa ngajar takut akan Tuhan di rumah kita kepada anak-anak kita, mereka tumbuh dewasa dan kita sedang mengarahkan mereka ke tempat yang nggak jelas. Dan pada saat mereka dilepaskan, mereka lepas dengan emosi yang takut di dalam mereka. Dan itu mengikat loh saudara, itu ngejengkelin banget, itu nggak nyaman. Saya pernah hidup di situ. Saya pernah iri hati, kan saya pernah cerita sama saudara, saya mau tingginya 175 tadinya. Kenapa jadi 168? Saya mau jadi cover boy, kenapa gak jadi? Begitu ngeliat cover boy jadi, gue juga tahu dia jelek, japan gue. Dan itu hidup itu sampai akhirnya jadi minder, saudara. Dan minder itu ditutupin di dalam. Jadi setiap kali ketemu sama orang yang lebih tinggi dari saya, minder. Setiap kali ketemu orang yang lebih putih dari saya, minder. Setiap kali ketemu orang yang lebih pintar dari saya, minder. Setiap kali ngelihat orang yang kayaknya lebih berhasil dari saya, minder. Karena saya takut. Dan itu jadi norak. Jadi norak. Suami-suami yang ketakutan istrinya pergi sama ojek online. Maksud saya. Maksud saya selingkuh sama ojek, bukannya online. Karena tiap hari ojek itu yang jemput terus. Ya saudara kan kita suami-suami mesti nganterin istri dong. Masa supir ojek yang nganterin? Karena ketakutannya makanya mulai curiga. Wah ini, akhirnya berantem terus di rumah. Takut nanti duit kita habis. Berantem lagi. Takut nanti di bank berkurang. Berantem lagi. Jadi karena banyak takutnya jadi banyak negatifnya. Karena ketakutan itu menciptakan negativity. Menciptakan rasa negatif. Itu udah pasti saudara. Nah saya mau tutup dengan ini. Waktu saya tinggal 10 menit kira-kira. Manusia itu kan punya cita-cita dan tujuan hidup. Nggak ada yang salah dengan cita-cita dan tujuan hidup. Katakan amin. Karena Tuhan pun bilang semua itu dicari oleh bangsa-bangsa dalam dunia ini. Matius pasal yang ke-20, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saudara catat aja ayatnya. Matius pasal 6, ayat 25 sampai dengan 34. Tapi saya mau baca ayat yang ke-32. Ini penting buat kita. Jangan sampai
Ngelamun, jangan sampai ngelamun. Saya mau saudara tangkap ini, karena ini ada hubungan nanti saya akan sambungin. Semua yang dicari bangsa-bangsa, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Naik jabatan, siapa yang perlu naik jabatan? Siapa yang mau? Mungkin juga perlu. Siapa yang perlu uang? Siapa yang perlu kerjaan, siapa yang perlu bisnisnya maju, siapa yang mau, dan lain sebagainya. Itu semua dicari sama bangsa-bangsa dan mereka semua ngotot bisa sampai ke sana. Minggu depan, jangan tinggalin ibadah saudara. Karena saya akan khotbah tentang ini. It's gonna be very good. Karena saya diberkati olehnya. Nah, ada banyak orang yang ngejarnya ke sana saudara. Ngejar promosi, ngejar dapat bonus, ngejar dapat hidup mewah, ngejar rumah bagus. Siapa yang sini yang saudara mau punya rumah yang ada lapangan golfnya? So, saya yakin ada mungkin yang sudah enggak kegedean. Ya nggak apa-apa, tapi kalau saudara punya pembantu banyak nggak jadi masalah. Boleh apa enggak? Saudara jangan bilang, oh nggak boleh, dosa itu mah dosa, nggak boleh. No, kalau saudara mau diberkati sama Tuhan, Tuhan itu kan yang punya semuanya. Jadi jangan nutup kemungkinan saudara mungkin punya itu. Saudara, saya senang kalau saudara naik Mercy yang paling baru. Saya senang banget lihat saudara naik Mercy paling baru, tapi paling enggak saya duduk di sebelahnya. Paling enggak, dan saudara jadi supir saya. Maksudnya gini saudara, jangan, karena itu semua dicari. Kalau jujur semua itu dicari sama semua manusia. Jujur aja deh, kita gak usah munafik, saya mau orang Kristen, saya mah hidup sederhana miskin di dunia kayak di sorga. Silahkan. Kalau mau seperti itu silahkan. Tapi saya gak ngajarin saudara untuk jadi kaya, enggak. Saya ngajarin saudara untuk takut akan Tuhan. Karena kalau kita takut akan Tuhan, kekayaan ngikutin kita. Dan ini yang Yesus lagi katakan saudara, ini yang Yesus lagi sampaikan. Jangan kejar itunya, jangan kejar semua. Makanan apa yang dicari bangsa-bangsa? Makan, minum, rumah, pakaian. Itu kan supaya kelihatan modis, supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan modern, supaya kelihatan ini dan lain sebagainya. Dan juga saudara untuk menanam, menuai, menabur, menuai. Itu kan sebenarnya bisnis, investasi yang sudah tanamkan. Jadi semua orang membutuhkan itu, silahkan gak jadi masalah kata Tuhan Yesus. Tuhan pun tahu kebutuhanmu. It's okay yang itunya, tapi carilah, jangan cari sananya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi yang paling penting kamu carinya jangan cari yang salah. Carinya itu cari kerajaan sorga, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu begini loh saudara. Bukan cuma saudara, takut sama Tuhan, takut sama Tuhan. Enggak, tapi kita ngerti betul bahwa kalau ini salah saya gak akan lakukan. Saya harus jadi seorang suami yang bertanggung jawab. Itu mencari hadirat Tuhan, itu mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Saudara, banyak orang punya cita-cita begini, kalau ditanya, apa cita-citamu? Saya mau jadi orang sukses, saya mau jadi pebisnis, saya mau jadi karyawan yang top, saya mau jadi eksekutif, bla 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 bla. Wah, itu biasa dicari oleh bangsa-bangsa. Coba kalau saudara tanya, cita-cita kamu apa? Ada orang jawab begini, saya mau jadi seorang suami yang bertanggung jawab. Wow. Kalau dia punya cita-cita jadi seorang suami yang bertanggung jawab, pria berintegritas sekaligus strongman, pria yang kuat, saya mau jadi pria yang kuat, cinta Tuhan, penuh oleh Roh Kudus, penuh oleh karunia-karunia Roh Allah, punya karakter Kristus, itu yang saya mau kejar, itu cita-cita saya. Dengar saudara, waktu dia kejar ini, yang itu ngikut. Karena percuma engkau dapatkan ini, pada kenyataannya keluarganya hancur. Hubungan-hubungannya berantakan. Kecewa dan sakit hati. Banyak kepahitan dan tangisan. Karena sementara ngejar ini, ininya gak dapet. Takut akan Tuhannya gak dapet. Cinta sama Tuhannya gak dapet. Makanya dia halalkan segala cara untuk dapatkan di situ. Mungkin bisa dapat, bisa aja. Tapi memakai hikmat yang salah. Memakai ketakutan yang salah. Takut jangan sampai saya kesaingan. Wah, dia belajar dengan sungguh-sungguh karena motivasinya jangan sampai kalah sama temennya. Motivasi yang salah, ketakutan yang salah. Tapi kalau dia, saya mau jadi pelajar yang terbaik, yang bisa jadi, saya gak peduli sama yang lain pasti juga lagi belajar. Tapi saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya mau betul-betul ngerti. Tuhan tolong saya mengandalkan Engkau. Saya mau belajar sungguh-sungguh, saya mau ngejain tugas, soal-soal dengan jujur. Saya mau jadi seorang mahasiswa yang baik. Urusan di situ urusannya Tuhan. Karena ayatnya bilang gini, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang menambahkan bukan kamu, Tuhan yang menambahkannya. Tapi kita sibuknya ada di sini, takut akan Tuhan.
Berapa banyak saya ngelihat kehidupan saudara-saudara, teman-teman dalam pelayanan yang awal-awalnya dari nol, dari zero hidupnya. Tapi karena takut akan Tuhan dari awal, Tuhan angkat satu-satu sampai di tempat yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya, itu dari Tuhan. Promosi dari Tuhan. Karena yang dikejarnya bukan hartanya, yang dikejar, gue harus kerja jujur. Gue mesti kerja dengan cinta Tuhan, mesti setia, mesti disiplin. Ini yang saya usahakan, ini menjadi cita-cita saya, menjadi seorang yang disiplin. Jadi seorang yang cinta Tuhan, takut Tuhan. Jujur, gak mau makan suap, gak mau. Pokoknya saya hidup dengan apa yang ada. Cukupkan diri saya dengan apa yang ada. Itu takut akan Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kalau kamu dapatkan ini, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tanpa kamu kehilangan keluargamu. Tanpa kamu kehilangan sukacita. Tanpa kamu kehilangan damai sejahtera. Karena damai sejahteranya udah ada di sini semua. Waktu kita dapatkan itu kelimpahan dan syukur kepada Tuhan yang gak akan habis-habisnya. Kita akan nikmatin di sini. Takut akan Tuhan jadi nomor satu dalam kehidupan kita. Jangan ngajarin anak kita untuk jadi orang kaya. Ajar anak kita untuk jadi orang benar. Jangan pernah ngajarin anak-anak untuk kejar popularitas. Ajar mereka untuk setia dalam hubungan. That is takut akan Tuhan. Itulah yang disebut carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Ada dua ayat terakhir saya membacakan buat saudara. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat, baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Puji-pujian kepada Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kalau permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan untuk mencapai semua tujuan-tujuan dalam dunia ini butuh hikmat yang benar. Dan itu hanya didapati. Permulaannya dimulai dari takut akan Tuhan. Seseorang akan mendapatkan hikmat untuk mencapai segala sesuatu yang dia cita-citakan. Dan hikmat dalam Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-13 sampai dengan 18. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat itu yang diawali oleh takut akan Tuhan. Orang yang memperoleh kepandaian disebut berbahagia. Ayat 14. Saya tutup dengan ini, sudah siap-siap. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Nggak usah nyari perak, perak datang sendiri. Hasilnya melebihi emas. Kalau kita punya hikmat, emas datang sendiri. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Karena hikmat di atas segala-galanya. Takut akan Tuhan di atas segala-galanya. Umur panjang di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Udah pasti. Tapi dimulai dengan hikmat. Dan hikmat dimulai oleh takut akan Tuhan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dan ayat 19. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dan semua yang Tuhan ciptakan, jadikan, dimulai dengan hikmat. Dan bagaimana kita mendapatkan hikmat Tuhan untuk hidup? Belajar takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Bukan takut yang lain, tapi takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan ini kita bangun dalam diri kita, maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan kepada kita. Saudara jangan ajar anak saudara sekali lagi untuk jadi orang kaya. Ajar mereka untuk jadi orang benar. Jangan ajak anak saudara, jangan ajar anak saudara untuk jadi orang yang terkenal supaya hebat banget. Enggak, ajarin dia terus jadi orang yang setia dalam hubungan-hubungannya. Itu disebut takut akan Tuhan. Dan kalau mereka punya ini, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri dan tangan kanannya. Bukan racun dan madu, tapi kekayaan dan kehormatan ada di tangan kanan dan tangan kirinya. Amin, sudah diberkati oleh Tuhan? Yes, haleluya. Amin. Jangan menjadi orang yang didrive oleh ketakutan. Karena ketakutan-ketakutan yang mendrive kehidupan kita, ketakutan yang salah, itu bisa membuat saudara mungkin maju. Saudara mungkin dapat cita-cita saudara. Tapi ujungnya gak ada damai sejahtera. Tapi kalau kita hidup dengan takut akan Tuhan, saudara dapatkan sesuatu yang Tuhan anugerahkan buat saudara dan saya. Dan kita akan bahagia di dalamnya. Mari tundukkan kepala saudara sebentar, kita akan datang sama Tuhan. Saya mau tutup dengan doa. Sementara saudara tundukkan kepala, tutup mata saudara sebentar. Apakah ada di antara saudara yang hari ini saudara sedang didrive oleh ketakutan? Apapun itu ketakutannya, takut tentang masa depan, takut tentang kerjaan, takut, khawatir tentang anak, gimana nanti anak sekolah,
takut tentang gimana ya nanti rumah, gimana ya nanti kebutuhan-kebutuhan yang ada. Wah, semuanya membuat saudara khawatir dan takut. Tapi ketahuilah itu ketakutan yang salah. Karena kalau kita mencari takut akan Tuhan, semua yang kita butuhkan Tuhan udah sediakan. Tinggal nunggu waktu, dia akan kirim buat kita tepat pada waktunya. Karena tidak pernah orang benar dibiarkan minta-minta. Gak pernah orang benar dibiarkan ketakutan yang gak pugu-pugu. Tetapi orang-orang yang benar selalu dipegang oleh Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Buat beberapa orang, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut. Jangan takut. Kalau ada pagi ini di antara saudara di tengah-tengah jemaat yang sedang dalam keadaan takut apapun ketakutan saudara, berapapun level ketakutan saudara, mari angkat tangan di hadapan Tuhan dan serahkan kepada Dia. Dan belajar kepada Tuhan. Bapa, ajar aku untuk takut akan engkau. Ajar aku untuk mengucap syukur kepadamu. Ajar aku untuk menyerahkan seluruh kekhawatiranku ini, ketakutanku ini kepada Tuhan. Dan ajar aku untuk membangun karakter hidupku, membangun nilai-nilai hidup di dalam kehidupanku dan keluargaku. Termasuk nanti buat anak-anak. Dan aku percaya, Tuhan, you are taking care. Engkau yang sedang bertanggung jawab yang akan mengangkat dan menolong kami. Dan engkau yang menjagai kami sehingga kami gak akan pernah kekurangan apapun juga. Angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau tolong berdoa buat saya, Pastor. Kita akan berdoa bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Saya melihat ada begitu banyak tangan yang terangkat. Firman Tuhan sekali katakan buat saudara, jangan takut. Jangan takut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memelihara engkau. Jangan takut, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pegang tangan Tuhan pada pagi hari ini dan katakan, Tuhan, aku butuh engkau. Mari mulai menyembah Dia. Mari mulai menyembah Dia.